Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Paulus mengatakan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan firman Allah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, dan dia berkata, dan setiap hati yang percaya dibenarkan, dan setiap mulut yang mengaku diselamatkan. Mantap kan? Jadi kalau engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat, engkau diselamatkan, engkau dibenarkan. Puji nama Tuhan. Semoga kita semua memilih yang terbaik dalam hidup ini. Puji nama Tuhan, dan saya mengucapkan selamat malam bagi kita. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita. Apabila kita beristirahat, kita mendapat dipsiknya Tuhan, sehingga kita tetap mau membaca firman Allah dengan penuh cinta kasih dan berdoa, dan kita menyerahkan diri sebelum kita beristirahat, sehingga besok pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kembali kita mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, haleluya. Hati saya sedang gembira karena Tuhan begitu baik bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memenuhi terus undangan-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Firman Allah berkata, ya, ini dalam Matius 11 ayat 28, 20 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mantap. Tema kita adalah undangan Yesus Kristus. Dari pembacaan ini kita menemukan ada 3 undangan Yesus kepada manusia. Yang pertama, undangan yang pertama, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Nanti sore saya akan bercerita soal beban berat itu. Beban berat bagi setiap manusia bisa membawa orang itu mendekat kepada Tuhan atau menjauh daripada Tuhan. Kalau dia tidak kuat imannya, dia akan keluar dari imannya. Banyak orang keluar dari firman Allah. Banyak orang keluar dari ajakan Yesus. Mereka tidak memenuhi undangan Yesus. Kan undangan itu suka hati kita, mau datang mau enggak, kan enggak. Ya paling, sorry ya, saya nggak bisa datang karena ini kan ada kesibukan dan macam-macam. Oke, saya akan datang. Itu berarti dia memenuhi undangan tersebut. Tapi kan kita diberikan hak untuk menolak atau mengatakan ya, atau datang kepada undangan itu. Dan Yesus telah mengundang kita, mari kepada aku hai kamu yang letih lesu. Mungkin kau sedang menangis karena beban-bebanmu, karena penderitaanmu, karena masalahmu, karena keluargamu, karena utang piutangmu, karena saya mau katakan apalah, hal-hal yang membebani hidupmu. Nanti kalau saya ceritakan semua kan nanti sore habis. Karena saya akan berbicara soal spesial, heavy laden, ya. Jadi beban yang sangat berat itu. Nah, jadi Tuhan mengundang kita. Dan kalau kita memenuhi undangan itu, dia akan berikan kelegaan. Loh, kalau dia sudah berjanji memberikan kelegaan, kenapa kita tidak meletakkan beban kita itu kepada dia? Kenapa kita tidak datang kepada Yesus? Mengapa kita pikul sendiri? Mengapa kita bawa sendiri beban itu? Kenapa tidak kita serahkan kepada Yesus? Penuhi undangan Tuhan.
Kalau engkau memenuhi undangan Tuhan, engkau akan melihat janjinya dipenuhi. Di mana? Setidaknya engkau meletakkan beban itu, engkau diberikan kelegaan. Karena ada kekuatan yang supranatural dari Roh Kudus, dari Dia akan mengalir dalam hidupmu. Hingga engkau mengalami kekuatan. Karena Tuhan sudah berkata dalam Mazmur 119 dikatakan, ayat yang ke-15 dikatakan dengan jelas, aku menyertai engkau. Kalau engkau berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakanmu atau dalam penderitaanmu, dalam masalahmu. Supaya apa? Supaya kita ini memuliakan Allah. Kalau di ayat itu kita ditolong oleh Tuhan supaya karena Allah mengasihi kita. Haleluya. Dan kita mengasihi Allah. Jadi ini hubungan timbal balik di mana kita mengasihi Allah, Allah mengasihi kita dengan menggenapi segala kekuatannya bagi kita. Jadi cintai Tuhan, kenali Tuhan kita itu. Kalau dikatakan, mari datanglah, jangan makan sendiri bebanmu. Undangan yang kedua, pikulah kuk yang kupasang. Ya, kalau Anda mengerti kuk itu, saya dulu di kampung itu kalau membajak sawah itu di blok 16 itu, ya, itu sapi atau kerbau itu sudah ada kayu, merupakan kayu di mana kita akan menginjak di belakang melukuh lah namanya, saya tidak tahu apa mata bajak itu. Sudah lupa, puluhan tahun sudah tidak pernah melakukannya, ya, selain membajak hati-hati manusia supaya percaya kepada Yesus. Kalau dulu saya membajak tanah sawah, ya, bagaimana tanah mulanya diairi, lalu bisa berapa hari dibiarkan begitu, lalu kemudian kita akan balik dari melukunya, ya, dan kita berdiri di belakang dan kita cabut lagi itu. Berat itu beban, ya, berat beban yang dipikul oleh sapi itu. Tetapi dia nggak pernah mengeluh, nggak dibilang, Simon jangan terlalu kencang. Kalau dia bisa ngomong mungkin dia bilang, Simon, kau nggak tahu berterima kasih kau, ya, sudah saya bantu, kau pukul lagi. Aduh, nggak tahu diri kamu. Kita sudah capek-capek, kau sudah ada di atas, kau enak aja kau lagi. Tapi untungnya sapi itu tidak ngomong begitu. Kalau ngomong begitu dia masuk TV saya buat. Saya jadi kaya raya. Kok banyak kali kau ketawa, Simon. Memang enak sekali ketawamu, ya. Nah, jadi Tuhan itu memberi yang terbaik. Itu sebabnya dikatakan, pikulah kuk yang kupasang. Nah, kalau kuknya Tuhan itu beda dengan kuk yang kita pasang kepada sapi itu. Dan kuk yang Tuhan pasang kepada kita itu enak. Karena apa? Kuk itu firman Allah yang diberikan kepada kita, yang kita bawa. Jadi itu menyenangkan. Ketika kita melakukan, wow. Jadi ya, kita akan merasakan beban kita itu seolah-olah tidak ada. Dan beban Tuhan itu ketika kita jalankan, misalnya doa, membaca firman Allah. Tapi jangan pikir kalau orang tidak kuat hubungannya dengan Tuhan, baca firman Allah itu berat. Memperkatakan firman Allah itu berat, ya. Iya, sama katakan, berat. Kita kan sudah dari situ. Tapi kalau kita sudah memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, kalau kita tidak membaca firman Allah, tidak berdoa, ada sesuatu yang kurang. Ada ketidakpercayaan diri bagi kita. Karena apa? Kita melawan Tuhan. Secara tidak langsung kita mengatakan, aku lebih kuat dari Tuhan. Tidak. Karena itu kita datang pagi-pagi sekali kepada Tuhan. Karena kita nggak sanggup. Bukan kuat atau gagah,
tapi karena roh, kata Tuhan. Jadi karena roh Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Dan yang ketiga, undangan ketiga, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Belajar soal ketaatan, ya datang pada Dia. Belajar soal kejujuran, datang pada Dia. Belajar soal kasih, datang pada Dia. Belajar pada Dia. Belajar soal melakukan kehendak Allah, belajar pada Dia. Belajar soal kerendahan hati, belajar pada Dia. Belajar soal pengorbanan, belajar sama Dia. Belajar soal pengabdian, belajar sama Dia. Apapun dalam kehidupan ini, belajar kepada Dia. Karena Dia adalah Tuhan, Allah yang sempurna, sekaligus manusia yang sempurna. Dia tidak pernah berdosa, walaupun Dia hidup di tengah-tengah manusia. Dan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sebabnya Dia pantas diteladani. Tapi bagi saudara-saudara kita di sana yang suka mengotak-ngatik Alkitab kita, tapi dia punya nggak dikotak-katik. Makanya sering saya katakan kalau mau dialog itu dua arah, supaya tahu. Seperti saya sering kali katakan seperti itu, Christian Prince, David Wood datang ke channelnya kalau mereka merasa hebat, kalau mereka bisa mengatasi David Wood atau si Christian Prince itu, karena dialog dua arah, bukan satu arah. Karena kalau kita bisa terjerat dengan undang-undang ITE, kalau kita bisa saja kilap, kan bisa slip tongue. Dan itu sebabnya saya bilang kepada mereka yang hati-hatilah supaya jangan slip tongue. Tapi kalau kita membela iman kita, ada dasar kita, mengapa kita ikut-ikutan gitu. Kenapa mereka bisa, kita tidak bisa. Jadi belajar kepada Tuhan soal kejujuran, soal keterbukaan, soal kuasa. Wow, jangan tanya ya. Itu sebabnya jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow, mantap. Jadi di situ soal berbicara di mana kita membangun persekutuan yang indah. Nanti saya akan bawakan sore tentang heavy laden itu. Yesus membebaskan orang-orang yang mengalami beban-beban berat itu. Wah, banyak jenis-jenis beban berat itu. Tapi ya kita harus tetap menyerahkannya kepada Tuhan. Jangan, kalau Tuhan sudah katakan jangan pikul, ya jangan pikul lah. Kalau katakan Tuhan pikul, mari kita pikul. Kalau serahkan, katakan, ya serahkan. Jangan kau bawa. Apa yang dikatakan serahkan, serahkan. Apa yang kita dikatakan pikul, ya kita pikul. Jangan udah dikatakan serahkan, kita pikul. Sama seorang yang membawa beban disuruh naik mobil karena apa ini sangat kasihan kepada bapak tua ini. Lalu dia bilang, sudah naik saja bapak. Naik di mobil, dia naik di mobil itu. Lalu kemudian jalannya karena bergelombang, lalu setelah itu sudah sampai, dia diturunkan bapak ini. Bagaimana pak? Aduh sakit sini saya. Loh kenapa? Bisa? Ya karena mobilnya apa? Lu bapak kenapa nggak bapak letakkan bebannya? Ya nggak tahu. Itulah saking polosnya ya. Ya, jadi Yesus mengatakan supaya kita meletakkan beban kita. Jadi penuhi tiga undangan ini, engkau akan mendapat ketenangan bagi jiwamu, dan engkau akan mendapat istirahat dalam Dia, dan ketenangan yang luar biasa, damai, sukacita, kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan akan engkau nikmati ketika engkau memenuhi undangan Tuhan. Dan apa yang kau butuhkan, pasti Dia jawab. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau memenuhi undangan-Mu, dan kami mau belajar apapun yang Kau perintahkan bagi kami untuk kami mentaatinya. Terima kasih,
Dan kalau engkau sedang sakit, saya mau berdoa bagimu, dan Tuhan mau menyembuhkan engkau, Tuhan mau menolong engkau. Dan kalau engkau orangnya yang sedang sakit, sedang terbaring, atau keluargamu yang sedang terbaring, engkau ada di sini dan sedang mendengarkan firman Allah ini, dan engkau tergerak untuk mendoakan, atau engkau tergerak untuk berdoa bagi mereka, mari kita satukan doa kita. Mari kita berdoa dan angkat tangan kepada dia, dan satu tangan menumpahkan tangan atas yang sakit, atau di mana di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang besar, dahsyat dan luar biasa dan perkasa Engkau. Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat ini kami berdoa di tempat ini, Engkau mampu menjamah mereka-mereka yang ada di hutan-hutan, di gunung-gunung, di rumah sakit, di mana saja dalam kehidupan ini Bapa di surga. Engkau bisa datang kepada mereka, bisa menolong mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, dan itu sebabnya dalam nama Yesus segala kuasa si setan, kuasa iblis, sakit, penyakit, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh mujizatnya terjadilah pertolongan yang datangnya dari Tuhan itu. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami beban berat, dalam situasi jeritan hati, dalam penderitaan, apapun situasi mereka, Engkau yang mengatakan, datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kalau engkau sedang mengalami itu, saya mau katakan, letakkan di bawah kaki Tuhan. Datang kepada Tuhan, dia akan melega. Janjinya dia akan melegakan engkau. Mari, kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, dan kiranya engkau Allah yang besar, yang dahsyat itu, yang akan menolong mereka dan menyatakan segala kuat kuasamu di dalam kehidupan ini, di dalam nama Yesus. Dan segala pekerjaan si jahat dihancurkan, dan terpujilah engkau. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, dan kami yakin dan kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang menyertai kami, engkau yang menolong setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami percaya engkau sudah menolong mereka, memberkati mereka. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya saat kita melakukan segala tugas-tugas kita, kita tetap dalam keadaan kuat daripada Tuhan. Mantap, mantap, mantap.